Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vira Yasinta Oktaviani dengan NIM 841312438. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelas C5, kelompok 4 terdiri dari Alwali Maulana, Muhammad Nurpai, Rere Febrianti, Siti Nurfauziah, dan juga saya sendiri Vira Yasinta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir Fintech Syariah yang berjudul Modal Usaha Syariah atau MUS, yaitu sebuah platform fintech syariah yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Saya Viraya Sinta akan memandu jalannya presentasi sekaligus menjelaskan mengenai problem statement dari aplikasi yang kami rancang. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada beberapa pelaku UMKM, kami menemukan bahwa permasalahan yang mereka hadapi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal usaha. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mendapatkan konsumen, kurang memahami strategi pemasaran, minim pendampingan usaha, serta belum memahami layanan keuangan syariah secara menyeluruh. Masalah ini penting karena UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Apabila berbagai kendala tersebut tidak diatasi, maka perkembangan usaha akan terhambat dan daya saing UMKM akan menurun. Oleh karena itu, kami menghadirkan solusi berupa aplikasi modal usaha syariah atau MUS yang tidak hanya menyediakan pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga menyediakan edukasi bisnis, konsultasi usaha, komunitas UMKM, dan perlindungan takaful dalam satu aplikasi digital. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Rere untuk menjelaskan mengenai user persona yang menjadi dasar pengembangan aplikasi MUS. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Rere Febrianti dengan NIM 84131244134. Akan menjelaskan mengenai user persona yang menjadi dasar perancangan aplikasi modal usaha syariah atau MUS. Dalam proses pengembangan aplikasi ini, kami melakukan wawancara kepada 5 narasumber yang memiliki latar belakang berbeda, mulai dari pelaku UMKM, pengusaha kecil, hingga pengelola usaha di lingkungan pesantren. Dari hasil wawancara, kami menemukan bahwa sebagian besar narasumber menghadapi tantangan yang hampir serupa. Salah satu narasumber yaitu Rizik Ridho Fauzan menyampaikan bahwa kendala utama yang dihadapinya adalah kesulitan mencari konsumen dan memperluas pemasaran usaha. Selain itu, ia juga menginginkan layanan keuangan yang bebas dari unsur riba. Narasumber berikutnya, Iman Sulaiman, juga mengalami kesulitan dalam memperoleh pelanggan baru dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Menurutnya, edukasi bisnis dan pendampingan usaha sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM berkembang. Kemudian, Trimansah yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman menghadapi kendala berupa kenaikan harga bahan baku serta keterbatasan modal usaha. Namun, ia enggan menggunakan pinjaman konvensional karena khawatir terhadap praktik riba dan lebih memilih pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, Ahmad Fauzan yang menjalankan usaha jasa servis handphone mengungkapkan bahwa tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan pelanggan dan mendapatkan konsumen baru. Ia menilai bahwa edukasi pemasaran dan pendampingan usaha lebih dibutuhkan dibandingkan sekedar tambahan modal. Sedangkan narasumber terakhir, Dini Siti Rabiatul Adawiyah, yang membantu mengelola kantin di lingkungan pesantren, menekankan pentingnya transparansi akad edukasi keuangan syariah serta layanan yang benar-benar bebas dari riba. Menurutnya, pembiayaan mikro syariah yang mudah diakses dan perlindungan usaha berbasis takaful akan sangat membantu pelaku usaha, khususnya di lingkungan pesantren. Berdasarkan kelima wawancara tersebut, kami menyimpulkan bahwa kebutuhan utama UMKM saat ini tidak hanya sebatas modal usaha, tetapi juga edukasi bisnis, konsultasi usaha, perluasan jaringan pemasaran, pemahaman keuangan syariah, serta perlindungan usaha yang memberikan rasa aman. Temuan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pengembangan fitur-fitur utama pada aplikasi MUS, yaitu MUS Financing, MUS Edukasi, MUS Konsultasi, MUS Community, dan MUS Takaful. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Rere yang telah menjelaskan mengenai user persona. Selanjutnya yaitu mengenai value proposition yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Nurpai. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurpai dengan NIM 8413124359. Saya menjelaskan mengenai value profesional atau nilai utama yang ditawarkan oleh aplikasi modal usaha syariah. Modal usaha syariah atau MUS merupakan platform finansial syariah yang menyediakan pembiayaan usaha berbasis syariah, sekaligus mendukung pengembangan UMKM melalui edukasi bisnis, konsultasi usaha, komunikasi digital, dan pertumbuhan takaful. Keunggulan utama MUS adalah seluruh layanan dirancang sesuai dengan prinsip syariah sehingga bebas dari unsur riba, gahara, dan maisir. Selain itu, proses pengajuan pembiayaan dilakukan secara digital sehingga lebih mudah, cepat, dan transparan. Aplikasi MUS memiliki 5 fitur utama, yaitu MUS Financing sebagai layanan pembiayaan usaha syariah, MUS Edukasi yang menyediakan materi, bisnis, dan pemasaran, MUS Konsultasi untuk pendampingan usaha, MUS Community sebagai wadah berbagi pengalaman antara pelaku UMKM, MUS Takaful sebagai pelindungan usaha berbasis syariah. Dengan berbagai fitur tersebut, MUS tidak hanya membantu UMKM memperoleh modal usaha, tetapi juga membantu mereka berkembang secara berkelanjutan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Pada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Nurpai yang telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu mengenai bisnis model Canvas yang akan dijelaskan oleh Rere. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan Business Model Canva atau BMC dari aplikasi modal usaha syariah. Customer segment dari aplikasi ini adalah pelaku UMKM, pedagang online, usaha rumahan, dan wira usaha pemula. Value proposition yang kami tawarkan adalah pembiayaan syariah bebas riba, edukasi bisnis, konsultasi usaha, komunitas UMKM, dan perlindungan takaful dalam satu aplikasi. Untuk channel, aplikasi MUS dapat diakses melalui mobile application, website, media media sosial, dan komunitas UMKM. Customer relationship dibangun melalui customer service online, chatbot, webinar, serta forum komunikasi. Key partners meliputi bank syariah, perusahaan takaful, komunitas UMKM, OJK, dan penyedia teknologi. Key activities meliputi verifikasi pengguna, analisis pembiayaan, pengelolaan aplikasi, edukasi bisnis, dan konsultasi usaha. Key resource terdiri dari platform aplikasi, tim IT, database pengguna, dan sistem keamanan data. Cost struktur meliputi biaya pengembangan aplikasi operasional, pemasaran, dan pemeliharaan sistem. Sedangkan revenue stream berasal dari ujrah atau fee layanan, biaya administrasi syariah, fee konsultasi premium, serta kerjasama dalam mitra. Dengan model bisnis ini, kami berharap MUS dapat memberikan manfaat bagi pengguna sekaligus memiliki keberlanjutan bisnis yang baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rere yang telah menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas-nya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Muhammad Alwali untuk menjelaskan mengenai transaction flow dan akad yang akan digunakan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Alwali Maulana dengan NIM 8413124181. Di sini saya akan menjelaskan alur transaksi dan akad yang digunakan pada aplikasi modal usaha syariah. Yang pertama adalah fintech flow. Pengguna melakukan registrasi akun, mengunggah data diri dan data usaha. Kemudian sistem melakukan verifikasi. Setelah itu, pengguna dapat mengajukan pembiayaan dan sistem akan melakukan analisis kelayakan sebelum pengajuan diteruskan ke bank syariah. Pada tahap ini digunakan akad wakalah bil ujrah, di mana MUS bertindak sebagai perantara layanan dan memperoleh imbalan jasa atau ujrah. Yang kedua adalah bank syariah flow. Setelah pengajuan diterima, bank syariah melakukan peninjauan dan persetujuan pembiayaan. Selanjutnya dibuat virtual akun dan pembiayaan disalurkan kepada pelaku usaha. Pada tahap ini digunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Yang ketiga adalah tafakul
flow. Pengguna dapat mengaktifkan perlindungan usaha, membayar kontribusi tafakul, dan dana tersebut akan masuk ke dana tabaru. Apabila terjadi risiko usaha yang dijamin, pengguna dapat mengajukan klaim dan memperoleh manfaat perlindungan. Akad yang digunakan pada tahap ini adalah tabarruk, yaitu akad menolong-menolong antar peserta sesuai prinsip syariah. Dengan integrasi fintech, bank syariah, dan tafakul, aplikasi MUS diharapkan mampu menjadi solusi yang komprehensif bagi pelaku UMKM. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alwali yang telah memaparkan penjelasannya. Dan juga terima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas pemaparannya. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan akses pembiayaan, tetapi juga edukasi, konsultasi, dan perlindungan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui aplikasi modal usaha syariah atau MUS, kami berharap dapat memberikan solusi yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.